efektif yang akan dibawakan oleh Mem Melina Sumera, Sarjana Pendidikan, dan persilakan kepada. Terima kasih. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada materi cara belajar yang efektif. Namun sebelum kita akan membahas cara belajar yang efektif, kita harus mengetahui dulu apa arti kata dari belajar efektif. Nah, di sini ketika kita akan melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif itu menunjuk pada usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan. Seperti misalnya ketika kita masuk di SMA Negeri Keberpakatan Olahraga. Di situ kita pasti ada tujuan dan pasti ada target yang ingin kita capai ketika kita datang di SMA Negeri Keberpakatan Olahraga. Nah, dalam pembelajaran sangat penting untuk memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Sehingga belajar yang efektif memiliki beberapa kriteria, yaitu pertama, belajar itu harus yang menyenangkan, harus terjadwal dengan baik, tidak memakan waktu yang banyak, dan memiliki hasil yang maksimal tentunya. Nah, belajar yang efektif adalah proses belajar yang harus memiliki hasil yang baik, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan atau mutu dan kualitas yang baik, serta memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, nah saat ini Mem akan memberikan beberapa tips untuk belajar yang baik dan benar. Pertama, belajar kelompok. Nah, belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan karena ketika kita belajar, kita berada bersama dengan teman-teman dekat kita, sehingga sistem pembelajarannya pun terasa lebih santai. Namun, ketika kita belajar kelompok, sebaiknya kita ditemani oleh orang tua atau kakak kita atau paman atau bibi kita, sehingga ketika kita belajar kelompok kita akan belajar dengan serius dan tidak main-main. Kemudian yang kedua, apabila kita telah membuat jadwal belajar, misalnya kita membuat jadwal belajar hari ini kita akan belajar kimia. Nah, kita harus belajar dengan tepat waktu dan serius, juga harus dengan konsentrasi penuh. Jangan ketika kita belajar kita hanya bermain handphone, tidak serius dan tidak disiplin dalam kegiatan belajar, karena itu dapat mengganggu kita dan nantinya kita tidak akan mendapat hasil yang maksimal ketika kita sedang belajar. Kemudian menjadi aktif dalam bertanya atau ditanya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita dalam satu tempat belajar kelompok, ketika kita misalnya ada materi yang tidak kita ketahui, kita harus berani bertanya kepada teman kita, oh materi yang ini kita belum mengerti, jadi bagaimana Kang? Jadi di situ orang ada tanya jawab rekan sebaya. Jangan malu-malu apabila tidak mengerti, agar supaya ketika kita akan dipertanyakan nanti dengan soal-soal yang tadinya kita tidak mengerti, nantinya dapat kita aplikasikan di kehidupan kita di sekolah, bahwa orang sudah mengerti tentang materi yang sebelumnya belum kita mengerti. Kemudian hindari belajar berlebihan. Nah, maksud dari hindari belajar yang berlebihan itu seperti apa? Seperti misalnya kita punya jam untuk belajar, kita punya jam untuk bermain game, kita juga punya waktu untuk melaksanakan kesibukan kita yang lain-lain. Nah, kita harus memiliki porsinya masing-masing. Jangan sampai ketika kita belajar, kemudian, sekarang kan sementara ngetren itu game-game online. Sementara udah belajar, bukan udah belajar dengan baik, ternyata orang cuma bermain game. Nah, di situ kita harus tahu kapan kita belajar, kapan kita bermain, agar supaya
ketika nantinya misalnya ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru boleh kamu selesaikan dengan baik tanpa mengganggu urusan yang lainnya. Kemudian cara efektif belajar yang berikut yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Nah, pada umumnya orang kan kalau misalnya akan ujian, so DPB mau ujian, baru orang akan belajar. Nah, cara itu tidaklah efektif. Itu bilang sistem kebut semalam. Nah, cara belajar seperti itu tidaklah efisien. Karena apabila kita belajar su DP malam pun DP besok DP ujian tabu cabut di kepala, orang pasti tidak akan jujur saat ujian. Pasti akan bertanya kepada teman yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan, atau mungkin kita akan menyontek. Jadi usahakan ketika ada ujian hari ini, jangan belajar nanti di sekolah atau DP malam sebelum ujian, tapi orang belajar di waktu-waktu sebelum masih jauh-jauh hari, orang mulai belajar. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, biasanya apalagi kalau orang-orang eksata, apalagi kalau mata pelajaran kimia, fisika, matematika, toh kebanyakan orang kali dan fokus guru menerangkan suka cerita dengan teman di samping. Nah, rupa matematika satu kali orang memalingkan mata ke sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak fokus dengan apa yang dijelaskan guru, pasti tidak akan orang dapat selesaikan soal matematika itu. Jadi diharapkan ketika guru menjelaskan di depan kelas, siswa itu harus lebih fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian jangan malu bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila ada soal-soal atau materi yang tidak dimengerti. Kemudian tips selanjutnya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda pekerjaan. Karena apabila misalnya tugas itu, PR itu sudah bertumpuk-tumpuk, pasti rasa jenuh, rasa bosan untuk menyelesaikannya itu akan ada. Dan PR-nya pasti tidak akan diselesaikan, tugas guru tidak akan diselesaikan, dan itu dapat mengakibatkan nilai menjadi jeblok atau nilainya jadi buruk. Kemudian beristirahat dengan cukup. Semua itu dilakukan secara berimbang. Jadi misalnya setelah pulang sekolah kita ingin cepat-cepat bermain dan melupakan hal pentingnya. Contoh makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah tidak terasa kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapat dari istirahat dan makanan yang kita makan. Olehnya, kita harus dapat mengimbangi waktu makan, waktu minum, waktu bermain, dan waktu istirahat. Kemudian, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini, banyak siswa membuat catatan untuk menyontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan terjadwal dan teratur, seorang murid akan selalu siap untuk ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek teman. Dan hal yang paling penting yang harus orang laksanakan agar pembelajaran paling efektif adalah satu. Ketika memulai pembelajaran dan menyelesaikan pembelajaran harus didahului dan diselesaikan dengan doa. Nah, sekian materi tentang pembelajaran yang efektif. Semoga materi ini dapat berguna nantinya untuk siswa-siswi yang akan bersekolah di SMA Negeri Tubur Pakatan Olahraga. Terima kasih. Materi cara belajar efektif yang telah kita ikuti bersama, dan diucapkan terima kasih kepada Mem Merlina Sumera, Sarjana Pendidikan yang boleh
membawakan materi cara belajar efektif. Kiranya dapat dimengerti dan diterima oleh peserta didik baru dan boleh diaplikasikan dalam kegiatan belajar. Terima kasih dan salam sehat.